bergantunglah kepada yang maha abadi. Jangan bergantung lagi kepada yang tidak abadi. Tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau engkau hendak bergantung bertawakal, bertawakallah kepada yang hidup tidak pernah mati. Bertawakal berserah kepada guru bakal mati. Sudah berapa banyak murid jamaah, murid tarekat, murid zikir, kelimpungan sekarang gurunya mati, wafat syekhnya. Jangan bergantung sama guru. Apa kurang cukup pelajaran dari Sayyidina Umar? Saking cintanya, lagi mabuk cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu-tahu Rasulullah meninggalkannya. Kata beliau, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku matikan dia. Umar, Pak. Itu terjadi, Pak, di banyak komunitas zikir. Guru itu berjasa menjadi pintu. Kalau udah masuk, sudah bersama yang di dalam pintu. Jangan, nggak usah dibawa-bawa pintunya. Ya. Paham maksud saya? Sayyidina Ali mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Nabi Muhammad SAW menyebut Sayyidina Ali, aku kota ilmu, Ali pintunya. Itu hadis mutawatir, didhaifkan oleh kelompok pembenci Ahlul Bait. Ahlus Sunnah cinta sahabat, cinta Ahlul Bait. Kita respect kepada dua golongan ini. Jadi ciri-ciri Ahlus Sunnah yang sebenarnya cinta ulama, sahabat, cinta Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait bukan berarti membenarkan semua kata-kata Ahlul Bait. Ini kan ada Sayyid, ya, ada Habib paling 1-2 orang. Ya dia sama kayak kita, tanya aja sama dia. Gak ngaji dia jadi orang jahil, gak sholat dia jadi fasik. Ya, sama, bahkan dosanya lebih besar dari kita, karena di dalamnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang enak jadi Habib. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru jundul qalb. Cahaya keilmuan itu, cahaya makrifat itu, jundullah, tentara Allah. Jundul qalbi, tentara qalbu. Tentara butuh komando nggak? Butuh komando, betul, beneran. Maka ini qalbu harus dilatih mengomandoi nur, butuh mursyid, syekh yang membimbing dia. Kalau enggak nanti ketika ada cahaya yang tadi tidak terlihat, namanya kasyaf. Paham? Kalau sesuatu terlihat, kolbunya belum terlatih, nanti kolbunya akan tersesat pada kasyaf syaitan. Karena kasyaf ini terbagi, ya, kasyaf, apa arti kasyaf? Terbukanya tabir gaib, kasyaf, ya. Terbukanya tabir gaib. Kasyaf ini ada kasyaf syaitani. Ada kasyaf, ada banyak ini, ya. Malaki, malaikat. Kasyaf malaikat biasanya dengar zikir. Jadi antum nih kalau jalan, mungkin ada di antara kita nih, pas jalan keluar dengar pohon zikir, itu namanya kasyaf malaki, ya. Atau seakan-akan terbawa ke alam lain, lalu melihat ada sekelompok komunitas di alam yang kita tidak tahu alamnya, mereka sholat, mereka zikir, ya. Itu namanya malaki. Asik, Pak. Alam-alam begini nih asik. Termasuk yang syaitan ini asik. Bener asik. Terus ada kasyaf akli, akal kita. Yang paling tinggi kasyaf ilahi. Apa perbedaannya antara ini, kita hapus saja, ya, syaitani dan ilahi. Perbedaannya cuma satu. Ilahi menambah seseorang ma'rifat kepada Allah, membuat dia tambah merasa hina, sedangkan kasyaf syaitani
membuat dia merasa sakti, mulia, wali. Dia merasa dirinya lebih tinggi dari wali manapun. Syaitani ini biasanya dicirikan dengan melihat aib-aib orang. Makanya kita tegur kalau ada murid lagi zikir, terus dia melihat kawannya berwajah hitam. Saya bilang itu setan yang datang, supaya kamu tengkar dan suuzon kepada kawanmu itu. Ya, jadi jangan langsung percaya. Ciri-ciri kasyaf syaitani, terbukanya aib orang lain, dah gitu aja. Jadi kalau setiap aib itu bukan dari Allah. Dan biasanya kalau itu dari Allah, dia berbicara aib, tapi nggak disebutkan orangnya, cuma dikasih simbol-simbol. Suatu kali saya diuji oleh Allah, harus mundur dari semua jadwal saya karena diperintahkan guru. Lalu saya menyarankan orang khidmah kepada guru saya untuk nggak percaya kepada panitia yang di sana, karena mereka menurut saya tidak terpercaya. Tapi saya dianggap sul adab dan saya ridho. Tapi sebelum saya meridho itu, tiba-tiba Allah kasih penglihatan. Lagi tadi sebelum kayak kita datang ke masjid 15 menit sebelum azan, saya zikir 15 menit, tiba-tiba Allah tunjukkan. Habis lagi zikir nih, nggak tidur. Ada orang kayak santri cium tangan guru saya, tapi lidahnya seperti ular. Tapi orang ini nggak kelihatan wajahnya siapa. Nah, ini berarti dari Allah. Karena saya tidak kemudian bersuuzon kepada siapapun. Cuma kemudian mencari-cari ini siapa. Karena Allah Ta'ala yang menurunkan, maka kita katakan, ya Allah, bimbing aku di jalan. Jangan sampai menyalahkan orang yang tidak salah. Bantu menyelesaikan masalah. Ternyata betul, bertahap Allah bukakan siapa orangnya, tanpa perlu saya ngomong. Jadi kalau kasyaf dari Allah nggak bisa direncanakan, Pak. Penciriannya apa yang paling penting? Tidak menyebutkan aib seseorang secara jelas. Gitu ya. Nanti antum nih zikir, tiba-tiba ngelihat di jidat kawan kita ada noda hitam. Nah, itu dari setan tuh. Ya. Itu dari syaitan. Pastikan dari setan. Karena jelas ada orang di situ. Tapi kalau kita tiba-tiba melihat ada sesuatu, orang lagi zikir tapi kepalanya berubah, tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Tunggu aja, nanti juga ada. Cahaya itu tentara qalbu, kama anna zulmata jundun nafs. Sebagaimana kegelapan adalah tentara jiwa, diri, nafsu. Berarti ada dua tentara ya. Tentara dalam bab ini itu persis seperti tentara dalam pemahaman militer. Dia punya serangan. Itu zulmah, kegelapan ini. Dia bisa menyerang, Pak. Masuk lewat pikiran, masuk lewat telinga, masuk semua. Dan serangannya bertubi-tubi. Kalau orang berzikir dengan nafsunya, pengen jadi wali, nanti pas lagi zikir, kamu wali. فَإِذَا أَرَضَ اللَّهُ أَنْ يَنْصُرَ عَبْدَهُ أَمَدَّهُ بِجُنُودِ الْأَنْوَارِ. Ciri-ciri orang yang diselamatkan Allah, Allah kirim tentara cahaya, tentara ma'rifat, tentara laduni. Ciri-ciri orang itu tidak diselamatkan oleh Allah. Allah biarkan dia bergejolak, bergelimang dengan kegelapan dan selainnya. Sama-sama zikir, tapi sekarang sibuk dengan kasyaf, sibuk dengan urusan jin, sibuk dengan urusan-urusan yang menghalangi dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia sedang terjebak pada madad zulmi wal aghyar, dan itu banyak, Pak, dari dulu.
Dari dulu orang-orang yang ingin belajar zikir terhalang di bab ini. Sama-sama melihat yang gaib. Bedanya yang ini asik dengan kegaibannya, sedangkan yang pertama ini asik dengan yang maha gaib, Allah subhanahu. Yang gaib-gaib itu asik ya. Kalau dulu anak kecil petak umpet, cari yang gak kelihatan, kan gaib juga. Petak umpetnya ahli zikir, pengen cari-cari khadamnya orang. Cek nih, cek, wah kamu punya khadam nih 1000. Cek, oh kamu punya jin nasab. Asik gitu Pak, asik bener. Saya kan mantan. Ntar cek lagi, wah ini cincinnya ada isinya nih. Saya sini aja. Maka kalau Bapak Ibu nih simpan benda-benda yang diisi-isi, saran saya dikubur aja. Kubur atau kasih ke orang ahli atau taruh di museum. Ya. Keris diisi itu ganggu Pak nanti. Ganggu zikir. Jimat udah buang tuh jimat ya, bakar ya. Kalau ada kalimah Allah bakar. Kalau cuma benda-benda udah taruh aja. Bergantunglah kepada yang maha abadi. Jangan bergantung lagi kepada yang tidak abadi. Tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau engkau hendak bergantung bertawakal, bertawakallah kepada yang hidup tidak pernah mati. Bertawakal berserah kepada guru-guru bakal mati. Sudah berapa banyak murid-murid jamaah, murid tarekat, murid zikir, kelimpungan sekarang gurunya mati, wafat syekhnya. Jangan bergantung sama guru. Apa kurang cukup pelajaran dari Sayyidina Umar? Saking cintanya, lagi mabuk cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu-tahu Rasulullah meninggalkannya. Kata beliau, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku matikan dia. Umar Pak. Itu terjadi Pak di banyak komunitas zikir. Guru itu berjasa menjadi pintu. Kalau udah masuk sudah bersama yang di dalam pintu. Jangan, nggak usah dibawa-bawa pintunya. Ya. Paham maksud saya? Sayyidina Ali mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Nabi Muhammad SAW menyebut Sayyidina Ali, aku kota ilmu, Ali pintunya. Itu hadis mutawatir, didhaifkan oleh kelompok pembenci Ahlul Bait. Ahlus Sunnah cinta sahabat, cinta Ahlul Bait. Kita respect kepada dua golongan ini. Jadi ciri-ciri Ahlus Sunnah yang sebenarnya cinta ulama, sahabat, cinta Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait bukan berarti membenarkan semua kata-kata Ahlul Bait. Ini kan ada Sayyid, ya, ada Habib paling 1-2 orang. Ya dia sama kayak kita, tanya aja sama dia. Gak ngaji dia jadi orang jahil, gak sholat dia jadi fasik. Ya, sama, bahkan dosanya lebih besar dari kita, karena di dalamnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang enak jadi Habib? Ya, kawan-kawan mau jadi Habib, atau Habib palsu, Habib PA atau ya, emang kalau udah pakai gamis jadi Habib, pakai jenggot ngomong tabarakallah, masya Allah. Enggak jadi Habib. Habib itu nasab dari Rasulullah SAW, dan itu anugerah. Karena ada satu prestasi di alam sana dulu dia buat oleh ruhnya, maka dilahirkan sebagai Habib. Habib aja kadang nggak tahu Pak prestasi dia. Apa yang dia buat dulu di sana. Baik. Semoga Allah memberikan kita tentara-tentara kolbu dan diberikan kemampuan untuk mengemandoi tentara-tentara itu. Jangan sampai cahaya sudah masuk tapi kolbu belum siap untuk merawatnya. Maka rawatlah kolbu, bergurulah kepada ahli kolbu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika engkau tidak tahu. Jika tidak tahu fikih, tanya ke ahli fikih, jangan tanya ke sufi. Jika tidak tahu tasawuf, tanya ke ahli tasawuf, jangan tanya ke salafi. Jika nggak mengerti tentang dakwah, jangan tanya kepada ustadz yang cuma ustadz yang malas gerak, apa namanya, mager. Ada ustadz mager Pak, dia di rumah aja ya, nggak apa-apa juga sih. Jangan tanya jemaah tabligh kepada ustadz mager, nggak paham dia.
Sebagaimana antum jangan tanya persoalan suluk khalwat kepada orang yang sedang rehlah dakwah. Dulu kita khuruj, saya ikut khuruj dulu. Sampai di satu tempat, itu orang kampung sana suluk tarekat. Zikirnya Allah, Allah. Setahu saya, dalam khuruj ada bab tidak boleh membicarakan atau menyalahkan khilafiyah. Ini kawan saya menyalahkannya, diusirlah. Untung ada saya, sudah pernah bersuluk 40 hari. Kita cut dari saya ngurus. Akhirnya, jadi bersahabatlah kita sama orang yang tadi disalah-salahkan itu. Malah dia baca-baca isi hati saya. Dia kira saya nggak bisa baca juga. Taib, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngebul ya. Semoga Allah kirim tentara kolbu, bukan tentara nafsu. Ya. Dekati ahlinya, jangan jauh dari mereka, amalkan ilmunya. Insya Allah tentara kolbunya dapat dikendalikan. Ya. Amin ya rabbal